Kamu nih mungkin lebih baik buat tanya jawab dulu Oke, boleh Pak. supaya ini kita harus selesai jam 16. Oke, Eh, oke. Sebentar, ini saya prioritaskan saya lagi yang ini ya, yang biasa tampak video ya. Oke, ini ada Pak Wilson. Mana nih Pak Wilson Mahakena mana nih? Ya, silakan. Share Saya screen-nya. stop share dulu ya. Ya, Pak Wilson itu salah satu dimatikan dulu Pak Wilson. Ya, Oke, maaf. ya, Assalamualaikum, Om Swastiastu. ya. Eh, se- saya mau nanya untuk Ibu, eh, itu antara jalur Gaza dan yang barat, West Bank, itu keadaan ekonominya atau keadaan keseluruhannya lebih baik yang mana? Soalnya saya lihat kayaknya tepi barat lebih baik. Terus kenapa kalau memang benar tepi barat lebih baik, kenapa orang masih bertahan di jalur Gaza? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah rumah-rumah yang 13 itu bagaimana? Apakah kalau memang apa sih namanya? Diambil, apakah mereka dapat penggantian? Itu aja. Terima kasih. Oke, kita kumpulin dulu ya. Kita kumpulin dulu supaya bisa terkumpul. Jadi yang pertama itu jalur Gaza. Tadi yang satu masalah ini ya, rumah yang diambil alih ya. Rumah yang di Sheikh Jarrah tadi itu ya. Iya. Oke, kita lanjut dulu ya. Stephen Holy silakan. Stephen Holy Sirait silakan. Bertahan di jalur. Oke. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Halo. Shalom Ibu Monik. Halo. Masih ingat dengan saya? Ya, langsung. Ya, Pak, silakan. Iya. Ini saya mau nanyain, kira-kira menurut Ibu Monik ini, apakah nanti ke depannya, karena menurut nubuat orang Islam itu sendiri ya, mereka akan bersatu. Apakah menurut Ibu Monik sendiri dan negara-negara Arab Islam itu bakalan bersatu juga pada akhirnya? Itu aja sih pertanyaan saya. Oke. Ya, terima Maksudnya kasih. bersatu melawan Israel begitu ya? Iya, karena tadi dibilang kan kalau kita ngomongin Israel, ya mereka jadi seperti satu pendirian gitu, Pak. Iya, oke. Pemikiran, ya. satu pemikiran, ya. Oke, ini ada Pak Endro Suryanto, silakan. Ini saya catetin satu-satu nih. Pak Endro Suryanto, silakan. Dinyalakan mikrofonnya, Pak Endro. Ya. Oke. Salam semuanya. Ini kan kenyataannya yang membuat ribet kan Hamas ini kalau dari penuturan tadi. Jadi di Palestina ini saya lihat dari konflik politik, pemilu gagal yang bulan Mei. Apakah benar? Namun demikian, Hamas itu kan dari Arab Palestina. Nah, kan gitu. Ini biar lagi. Akhirnya nanti kan rakyat Palestina yang kena getahnya. Terus juga kenapa alat-alat perang itu diletakkan di tempat-tempat yang lokasinya salah menurut saya kan begitu, di pemukiman dan di rumah sakit. Nah, itu bagaimana sampai terjadi demikian? Terus di sana kan bukan konflik agama juga, bukan konflik agama. Tapi kenapa Indonesia diseret? Kan demikian. Seolah-olah ini konflik agama. Terus juga peran PBB yang sampai saat ini bagaimana? Terus yang dimaui Hamas itu apa? Kan demikian Bu ya. Yang dimaui Hamas itu apa? Nah, kan gitu. Sedangkan pasokan energi di Gaza itu dari Israel. Kan demikian. Oke, terus sikap UEA juga. Sikap UEA
tentang konflik Palestina Israel itu apa perannya. Udah itu aja Bu dari kami. Oke. Terima kasih. Ini dua lagi ya, Cucikado dan Pak Oke, Hendro. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Shalom untuk semua. Pak Nabi ke-26. Ya. Jujika. Saya cuma Jujika ini nama saya, artinya jalan salib. Do itu jalan. Oke. Ya begini Bu, mengenai Palestina ya. Palestina itu kan negara Israel itu sebelum tahun 1948 itu dikonsepkan menjadi negara Palestina. Itu berdasarkan sejarah daripada bangsa Israel di zaman Romawi itu kan disebutnya bangsa Palestina begitu. Itu jadi itu sebutan untuk bangsa Yahudi, bukan untuk bangsa Arab ya. Terus pada tahun terus Palestina Arab ini kan dideklarasikan pada tahun 1988. Jadi berarti 40 tahun setelah Israel dideklarasikan. Jadi bagaimana ini kan kayak Papua. Kalau Papua kan ya kayak kita ibaratkan Papua itu maunya Indonesia itu bagian dari Papua, bukan lagi pemisahan wilayah. Indonesia menjadi bagian dari wilayah Papua, seperti itu kan maunya mereka bangsa Arab. Nah, sedangkan mereka sekali lagi dideklarasikan baru tahun 1948. Nah, kemudian mengenai konsep orang Yahudi itu mau mendirikan negara yang namanya Palestina. Itu ada benderanya tahun 1924 ya. Nah, itu ada datanya ada di Jewish Virtual Library ORG. Itu ada di situ datanya. Jadi sebenarnya ini istilah Palestina ini milik bangsa Yahudi juga. Bukan milik bangsa Arab atau Palestina yang munculnya tahun 48. Hamas juga kan berdirinya tahun 70-an. 30-an tahun lah sesudah Israel dideklarasikan. Nah, begitu. Sekian aja. Nanti kita bahas lagi yang lain. Ya, Pak Hendro silakan. Mana nih sebentar. Ini tadi Hendro bukannya udah? Hendro yang lain ya? Ya, ini Pak Hendro Veloso mau enggak ini Pak tadi Hendro, ini Hendro. Hendro. Oke. Ya, silakan Pak Hendro. Ya, shalom Ibu Monik, shalom Pak Paul. Oh iya Pak Hendro, shalom. Ya, shalom. Saya akan percepat Bu, soalnya tadi sebelum begitu masuk saya sudah resen karena ada pertanyaan dari, saya punya teman tuh istrinya dapat orang sana. Saya percepat aja ya nomor 1 ya. Ini ada 3 pertanyaan. Nomor 1 adalah setelah Ismail Haniyeh, pimpinan Hamas yang ada di Palestina itu menyerukan kepada seluruh umat Islam yang berwarga negara Israel untuk berontak kepada pemerintah Israel, apakah sekarang dilaksanakan atau bagaimanakah keadaan kota-kota yang ada di Israel yang banyak warga negara Israel beragama Islam atau Arab? Itu nomor 1. Yang kedua, Menteri Pertahanan daripada Israel kemarin dia menurunkan pasukannya, makanya IDF ya, saya bilang IDF itu adalah pasukan pertahanan Israel. Dan dia punya 3, ada udara, laut, dan daratan. Mereka memerintahkan bahwa ini penyerbuan besar-besaran yang ada di Gaza. Dia bilang bahwa penyerbuan ini adalah untuk menuju ke perdamaian. Apakah maksud yang dibilang perdamaian itu, apakah dia harus menghabiskan dulu semua pangkalan-pangkalan peluru yang ditembakkan dari Palestina, ya kan, dari pihak Hamas ke Israel? Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang ketiga ini penting Bu. Soalnya dari awal sampai akhir ini kan tadi Ibu tidak sebut ya. Mulai kapankah Indonesia itu mengadakan hubungan dengan Palestina, khususnya dengan Hamas? Saya membaca suatu cerita Bu. Ini bukan cerita tapi suatu data bahwa 2009 seorang jurnalis yang namanya Jurisal dari jurnalis dari Mercy Medical Emergency Rescue Committee. Ya, dia adalah ketuanya si Jos Rizal yang meninggal pada
bulan Januari tahun 2020, dia yang memprakarsai untuk membuat rumah sakit yang ada di Palestina. Dia ya, halo? Iya, saya dengar. Ya, oke. Waktu itu tahun 2009 itu pemerintahan SBY, dia bisa menggalang dana, akhirnya Indonesia memberikan dana 126 miliar untuk pembangunan rumah sakit itu, dan diselesaikan pada 2011. Nah, rumah sakit itu akhirnya sepertinya dikuasai oleh Hamas juga, sehingga sekarang. Jadi apakah di situ juga terjadi pangkalan-pangkalan peluru roket yang ditembakkan ke Israel oleh Hamas? Nah, tiga pertanyaan saya. Bagaimana keadaan Israel, kota-kota di Israel bagi mereka yang Arab, Islam, dan warga negara Israel? Yang kedua adalah tadi, apa maksud dari Menteri Pertahanan si Benny Gantz ya, bahwa dia bilang bahwa untuk menuju perdamaian Hamas harus dihabiskan. Yang ketiga adalah tadi Bu, apakah ada pangkalan udara atau pangkalan peluru yang ditembakkan dari Hamas ke ke Israel itu dari dekat rumah sakit Indonesia? Terima kasih. Iya, oke. Sebelum dijawab, tolong teman-teman subscribe dan like dulu YouTube-nya. Buset, ini yang nonton 6.700, yang like cuma 2.000. Ntar gua kirim rudal dari Tel Aviv. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ini ya. Jangan lupa untuk subscribe Fakta Israel. Ini ya, di-subscribe nih teman-teman yang belum subscribe. Nanti akan dapat informasi, update informasi terbaru tentang Israel, ada di sini semua yang bukan hoax. Yang di Fakta Israel, teman-teman, ayo subscribe YouTube-nya Fakta Israel. Dan jangan lupa di-like semua videonya, diviralkan. Haleluya. Juga Anda tolong subscribe punya saya juga ya. Jangan kelewatan lu, gila lu nonton 6.700 gratisan semua lu. Di-like dan di-subscribe. Haleluya. Haleluya. Oke, Kak Monik boleh dilanjut lagi. Silakan dijawab dulu. Ibu Monik sedikit tambahan bahwa Mercy itu, Mercy ya, MERC. Iya, tahu ya, Mercy. Berhubungan dengan mereka selalu berhubungan dengan radikalis-radikalis. Terima kasih. Oke. Iya. Lanjut. Justru itu ya. Oke. Pertama tentang ekonomi ya. Saya share screen lagi ya. Jadi Bapak bisa nonton di, sebentar saya lupa. Gimana tadi saya taruh. Oke. Jadi untuk lihat tentang ini dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu, untuk mencerahkan tentang apa itu Gaza, tolong nonton dulu nanti ya setelah acara ini, 15 tahun Israel keluar dari Gaza. Ini video saya bikin tahun 2020 kemarin. Dan yang nonton kasihan banget, hanya 380 orang. Padahal itu penting sekali Bapak Ibu, supaya pada tahu kalian ngapain sih gitu ya, nuduh Israel penjajah segala macam, sementara Israel udah say goodbye sama Gaza gitu ya. Dan Gaza dulu ini adalah daerah wilayah yang sangat produktivitas sayur-sayurnya tuh tinggi sekali, mereka impor ke Eropa. Tapi sekarang apa yang kita dengar beritanya, kelaparan lah, pengungsi lah, ekspor ke Eropa. Tetapi yang sekarang kita dengar adalah mereka kelaparan, mereka miskin, makanya butuh donasi dari Indonesia yang UMR-nya lebih rendah daripada Palestina. Nggak masuk akal, makanya Bapak Ibu harus nonton, gitu ya. Ini jelas banget kok gimana di sebelah sini nih, mana nih. Ketika Israel keluar dari Gaza, sinagoga dibakar-bakarin. Coba Bapak Ibu bayangin kalau Israel keluar dari Yerusalem. Gereja Makam Kudus bisa-bisa udah nggak ada lagi. Jejak-jejak kekristenan bisa-bisa udah islamisasi. Seperti yang terjadi dengan Hagia Sophia. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan tadi tentang
ekonomi gitu ya, tapi berkaitan juga dengan apa yang saya kasih lihat di sini. Maaf tadi yang nomor 1 saya lupa nama bapaknya. Nah, Bapak bisa nonton di sini ya, kenapa mereka bertahan di jalur Gaza. Ini ada video-video Bapak Ibu untuk memperlengkapi Bapak Ibu melawan misinformasi, ini semua di sini. Nah, Bapak tadi bilang kenapa ekonominya kayaknya tepi barat lebih bagus daripada di Gaza. Tidak juga, kita lihat ini. Saya stop share dulu karena lupa tadi oh udah. Oke. Nah, ini ya saya kasih lihat, ini kawasan Rimal di Gaza yang dekat banget dengan pengungsi beach camp tadi, Syahati camp. Saya kasih lihat sedikit aja. Video yang Anda lihat ini adalah kawasan Rimal di kota Gaza. Kota Gaza berada di jalur Gaza yang berhadapan dengan Laut Mediterania. Tidak seperti bayangan kita tentang Gaza, yang penuh reruntuhan bangunan akibat serangan Israel atau kamp pengungsi. Ternyata kota Gaza sama seperti kota-kota di Indonesia. Ada kampus, mall, mobil, dan toko emas. Not in Dubai, but we're in the golden market of Gaza, where you come here to get your bling bling and look fresh. Let's come. Gaza bukan cuma nama yang kerap muncul dalam berita atau slogan para demonstran pendukung Palestina. Gaza juga disebut beberapa kali dalam Alkitab. Awalnya penduduk Gaza adalah orang Awi yang dipunahkan oleh orang Kaftor dari Kreta. Ya, itu tadi saya share sedikit saja tentang situasi di Gaza. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, kotanya bagus kayak gitu ya. Ada toko emas lagi. Tetapi kita sibuk beri donasi, masuk akal enggak? Sementara sebetulnya ini masih banyak nih kalau Bapak Ibu mau lihat ya, ada di Fakta Palestina juga saya waktu bikin tentang apa yang tidak diberitakan oleh media-media. Bagaimana anak-anak muda Gaza gitu ya, anak-anak muda Gaza sangat aktif di media sosial dan mereka juga punya kesenangan untuk selfie-selfie di restoran, selfie-selfie di kafe. Mereka juga senang dengan gaya busana yang keren-keren. Jadi sama kayak gaya hidup hijabers metropolitan di Indonesia. Nah, itu semua hal-hal yang tidak diceritakan oleh media kita. Gitu ya, yang diceritakan tuh yang nggak benernya. Jadi kalau mau ditanya ekonomi di Gaza bagus atau tidak, jawabannya standar Pak, sama kayak di Indonesia. Ada yang miskin, ada yang kaya, gitu ya. Ada yang mampu punya rumah yang bagus, ada yang rumahnya biasa-biasa saja. Nah, apakah mereka butuh donasi? Ya tadi saya jawabannya. Mereka standar gajinya, UMR-nya itu sebetulnya lebih tinggi daripada di Indonesia. Tetapi memang pekerjaan hampir tidak ada kalau mau mulai dibilang seperti itu. Tidak adanya kenapa? Karena memang pemerintahan di Gaza yang dipimpin Hamas itu sibuk untuk belanja alutsista. Paham ya, jadinya ya sibuk mengalokasikan dananya untuk beli rudal dan sebagainya. Makanya orang-orang ini cari kerja ke Israel. Israel hanya bisa mengeluarkan 5.000 saja izin setiap tahunnya. Jadi mereka tidak bebas untuk keluar dari Gaza. Dan mereka kenapa bertahan di jalur Gaza? Sebetulnya Bapak, mereka tidak ingin bertahan di jalur Gaza. Mereka ingin keluar, ingin pergi, tetapi nggak bisa, susah banget. Mereka disandera oleh Hamas. Coba Bapak tanyakan deh, kalau Bapak punya teman di Gaza, bisa nggak datang ke Indonesia? Kalau tidak ditandatangani izin keluarnya oleh Hamas, mereka nggak akan bisa keluar. Mereka butuh izin keluar dari Hamas. Dan untuk keluar dari dari wilayah Gaza, mereka berarti masuk ke wilayah mana? Wilayah Israel. Ini kita balik lagi ke
apa namanya, ke petanya ya, kalau kita mau lihat nih, jangan lupa Bapak Ibu, peta jelas banget ya. Mana dia tadi? Oh, ini dia. Nih Bapak Ibu, mereka keluar ke daerah sini, berarti kan masuk ke wilayah Israel. Mereka butuh izin dari Israel. Dan kalaupun mereka mau mengunjungi sanak saudara, teman gaulnya mereka di sini, di tepi barat, mereka butuh izin masuknya dari Fatah. Itulah birokrasi di Palestina. Gitu. Jadi butuh 3 pihak untuk orang-orang di Gaza. Makanya mereka rewel, mereka menuduh Israel blokade, enggak ada hubungannya. Itu keputusan dari pemerintahnya mereka sendiri, si Hamas ini yang berkuasa. Dan mereka memang dengan sengaja ya membuat rakyatnya menderita, membuat rakyatnya marah, dan tujuannya untuk menyasarnya ke Israel. Itulah kejahatan dari Hamas. Mereka tidak ingin rakyatnya sejahtera. Kalau mereka sejahtera, nyaman, nggak akan pikiran benci sama Israel. Buat apa? Saya udah hidup nyaman kok. Gitu ya. Logikanya kan gitu. Kita kalau hidupnya udah enak, ngapain kita ngurusin orang lain gitu ya. Perang lagi, mati pula. Enggak. Tapi di Gaza yang diupayakan selalu adalah ajaran kebencian. Makanya orang-orang itu cari duitnya adalah dengan menjadi martir, karena martir dibayar. Kalau Anda mati karena Anda bunuh orang Yahudi, Anda dapat duit sekian, keluarga Anda akan dinafkahi oleh pemerintah Palestina. Ini betul-betul ada datanya. Saya terima dari Palestinian Media Watch. Ini lembaga yang mengawasi seluruh pemberitaan dan seluruh pemberitaan media massa dan juga media resmi Hamas gitu ya. Seluruh mereka memantau keuangan dari pemerintah di Gaza dan juga pemerintah di tepi barat. Nah, mereka membayar gaji. Kalau Anda masuk penjara karena Anda membunuh karena kasus kriminalitas terhadap orang Yahudi, orang Israel, maka Anda pun, keluarga Anda nggak usah khawatir, hidupnya dibiayai, gitu. Jadi itulah siklus kekerasan yang selalu terulang di wilayah Gaza, siklus kebencian yang dipelihara dengan tujuan yang memang tidak terselesaikan. Kemarin 2 hari lalu saya ikut sebuah webinar yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi Yahudi ya, dan pembicaranya adalah mantan kepala badan keamanan mantan kepala keamanan negara Israel. Dia berkata, kita lebih baik tidak ada solusi sama sekali dengan Hamas. Kita hidup dengan kenyataan, dengan fakta bahwa ada tetangga yang begini gitu ya. Kita punya tetangga modelnya seperti ini. Karena apa? Israel tidak menemukan solusi untuk Hamas. Israel tidak menemukan cara menyelesaikan problem dengan Hamas. Jadi yang Israel bisa lakukan adalah hanya jangan sampai memprovokasi mereka. Jangan sampai memprovokasi Hamas. Jangan sampai cari gara-gara deh. Mendingan udahlah hindari sebisa mungkin, menghindari dari mereka. Gitu ya Pak. Jadi cara orang Gaza bertahan hidup ya adalah dengan menyesuaikan diri dengan Hamas. Kalau mereka berontak terhadap Hamas, mereka bisa dibunuh. Mereka bisa dianggap pengkhianat. Mereka bisa dianggap apa istilahnya mereka tuh kolaborator. Ya, istilahnya kolaborator. Dan seorang kolaborator sudah pasti adalah mati. Surat matinya udah ditulis gitu. Nah, ini saya dapat informasinya dari mana? Dari film Hamas, anak pendiri Hamas. Tadi ya, Mossab Hassan Yosef. Mossab Hassan Yosef waktu ditahan oleh pemerintah Israel, di penjara Israel, menemukan fakta bahwa banyak sekali napi di dalam penjara Israel, sesama napi Palestina gitu ya, dibunuh karena dia dianggap kolaborator oleh si Palestina yang lain. Dan mereka akan bilangnya keluar ke dunia luar bahwa Israel menyiksa tahanan Palestina. Ternyata nggak benar.
sesama Palestina sendiri yang menyiksa tahanan. Bahkan salah satu ceritanya si Mossad itu sangat sadis. Si napinya itu digulung dengan plastik dan plastiknya dibakar. Gila nggak? Nah, itulah kesadisan yang kita tidak pernah bayangkan bisa terjadi antara sesama orang Arab Palestina sendiri. Nah, inilah kita kasihan ya. Bapak Ibu, kita ini orang Kristen. Kita ini orang Kristen yang kenal kasih. Dan kita kasihan gitu ngelihat mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Benar nggak? Kita melawan Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita melawan bukan darah dan daging. Kita melawan roh. Ya, roh-roh di udara, roh-roh di angkasa, roh yang setan, iblis itu kan memakai manusia kan. Gitu. Iblis nggak bisa pakai ya, tiba-tiba muncul jin gitu ya. Ya itu ada, tapi maksud saya semua kita dipakai gitu ya, keputusan kita sendiri kan, mau apa tidak mau gitu loh dipakai oleh iblis. Nah sayangnya orang-orang ini tidak mengenal gitu ya, makanya kita harus melihat mereka seperti ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang waktu dia disalib. Sihanilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang ini memang buta gitu ya untuk kebenaran. Jadi ya kita patut mendoakan mereka karena mereka sendiri berada di dalam yang namanya spirit kekerasan, roh kekerasan, roh ya bisa dibilang roh perbudakan ya, perbudakan akan dosa, akan kuasa kekerasan, roh yang membuat mereka terbeleng, terbutakan sehingga mereka hidup dalam semangat yang haus darah seperti hari ini kita lihat. Nah, balik lagi ke ekonomi. Sementara di jalur Gaza kondisi ekonominya sebetulnya yang kayak tadi ya di video ada yang baik, ada yang tidak nih Bapak Ibu. Di tempat lain, nih kalau Bapak Ibu ingat tadi ya kondisi kotanya di tengah kota di Rimal ini. Nah, jadi kalau di tepi barat seperti apa? Di tepi barat jelas sekali kota-kotanya itu beberapa kota kayak Bethlehem karena itu pemberian dari Israel tentu saja kotanya sudah lebih bagus gitu ya. Kotanya lebih maju dibandingkan dengan di kota lain di tepi barat. Dan juga misalnya ada kota mana lagi ya kota Arabnya, misalnya di Nazaret. Oh ya, ini kota Arab, tapi ini wilayah Israel bukan tepi barat ya Israel. Nah, ini misalnya kota Yeriko. Ini kota yang dikasih sama. Nah, ini Bapak Ibu nih Yeriko kayak gini nih. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya. Nah, kayak gini nih. Gitu. Jadi nah perhatikan kalau Bapak Ibu mendapatkan foto-foto, video dan sebagainya, mobil misalnya ada mobil dibakar gitu ya, Bapak Ibu perhatikan mobil yang dari Palestina platnya warna putih ya Bapak Ibu, sementara mobil yang dari Israel platnya warna kuning. Nah ini kebetulan dapat gambar bagus mobil BMW di Yeriko. Jadi apakah orang Palestina miskin bisa tuh beli mobil BMW gitu ya, ini mobil lagi gitu ya. Terus misalnya di mana nih, kemarin saya habis dari kota aku, kalau kota aku kan mana lagi ya kota, sebentar saya lupa soalnya menyiapkan, oke nggak ada ini ya, hanya ini aja sih. Nah jadi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kalau kita ngomongin soal ekonomi, tidak semua lah, gampangnya gitu ya, tidak semua wilayah Palestina itu miskin. Bahkan sebetulnya mereka jauh lebih mampu kalau dari sisi, kalau apalagi yang kerja di negara Israel, mereka lebih mampu. Nah itu saya ada waktu itu kesempatan kami diajak oleh teman ya, diajak untuk datang ke pabrik Israel di Samaria yang mempekerjakan orang-orang Arab Palestina. Mereka datang naik mobil, Bapak Ibu, gitu. Jadi kita lihat bagaimana
kehidupan mereka lebih bagus karena mereka bekerja dengan orang Israel. Nah, itu bisa Anda nonton di YouTube Fakta Israel. Nah, pertanyaan kedua kemudian, oh ya, yang rumah di Sekjara nanti gimana? Biasanya keputusan pengadilan memang pasti akan ada ganti rugi. Biasanya seperti itu Bapak Ibu, dan sebetulnya ini kesalahan, bukan kesalahan pemerintah Israel, tetapi kesalahan dari UNRWA sendiri. UNRWA tadi tahu ya, yang lembaga mengurusi pengungsi. Jadi ketika Israel mendapatkan kembali Yerusalem Timur, maka kan orang-orang itu kan memutuskan apakah mereka ingin gabung dengan Israel dengan tetap punya paspor Yordania dan tetap tinggal di Yerusalem Timur gitu ya Bapak Ibu. Nah, tetapi ada juga yang ingin keluar gitu. Jadi mereka keluar. Nah, sementara yang lain kalau tetap bertahan di situ ya mereka bisa, mereka dapat izin tinggal di Yerusalem. Nah, yang terjadi akhirnya mereka seharusnya diproses ganti ruginya itu oleh si UNRWA tadi. Tetapi sampai bertahun-tahun tidak ada. Dan juga mereka dijanjikan legalitas, sertifikat dan sebagainya oleh UNRWA, tetapi ternyata tidak ada. Akibatnya akhirnya mereka harus bersih tegang gitu ya dengan orang-orang Yahudi yang ingin menempati kawasan di Sekjara karena ada makam imam besar tadi. Nah, jadi rumahnya kalau misalnya Bapak Ibu lihat di video Sekjara di Fakta Israel itu jelas kok petanya. Cuma saya nggak masukin di sini. Jelas petanya Bapak Ibu bisa lihat sendiri posisinya di depan Sekjara itu ada 13 rumah. Di depan makam Yahudi itu ada 13 rumah. Nah, itulah yang nanti pengadilan akan memutuskan dieksekusi, digusur atau tidak. Kalaupun digusur, mereka akan dipindahkan. Sama ketika Gaza diberikan kepada Palestina, 1.700-an orang, 1.700-an kakak dari Gaza dipindahkan ke tempat lain dan diberikan uang ganti rugi. Nilainya waktu itu sekitar 500.000 shekel. Kalau tidak salah ya per kakak. 1 shekel, $1 itu sekitar 4 shekel. Nah, kira-kira bisa hitung sendiri. Jadi pasti akan ada keputusan yang adil, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian itu rumah udah ya, Pak Stephen. Sekarang Islam akankah bersatu melawan Israel? Saya percayanya seperti ini. Israel akan menerima, Israel akan diperangi jika dia dalam keadaan damai sejahtera. Dia akan diperangi oleh negara, banyak negara gitu ya. Makanya di Alkitab tertulis hanya 10 negara yang akan stand by Israel, berdiri, stand with Israel. Akan hanya ada 10 negara yang berdiri bersama Israel di akhir zaman. Nah, itulah yang kita akan lihat nanti ke depan. Tetapi apakah negara-negara Islam akan bersatu melawan Israel? Tidak semua. Paling, dan itu juga belum tentu negara Islam, karena bisa jadi misalnya kayak yang ikut misalnya Rusia. Nah, Rusia itu kan bukan Islam. Seperti itu. Tetapi saat ini menurut saya sih, saya mendengar dari pengajaran dari Christian for Israel International dikatakan begini ya Pak, namanya Pak siapa? Glashauer, pendetanya Reverend Glashauer bilang Israel akan mengalami 5 perang besar terlebih dulu, baru kemudian terjadi rapture, terjadi kesudahannya gitu ya buat kita orang Kristen. Nah, apakah yang kemarin Israel vs Hamas 2009-2014 itu adalah termasuk dalam 5 perang besar ini? Ataukah dimulai hitungannya dari Arab Israel 1948, Arab Israel 1967, baru kemudian yang Yom Kippur tahun 1973, lalu kemudian ada perang lagi. Jadi yang tadi itu tidak termasuk ya Bapak Ibu yang skala kecil, karena ya itu hanya lokal, bukan perang global seperti itu negara-negara. Kalau menurut saya Islam akan bersatu, tidak, karena pasti akan ada negara yang seperti kayak Rusia yang akan mencegah supaya tidak terjadi perang di hari-hari ini. Tapi
nanti ketika orang Kristen sudah rapture, orang Kristen sudah, ini pengajaran yang saya percayai ya Bapak Ibu, jadi kalau ada yang berbeda doktrin yang tidak percaya rapture ya mohon maaf, ini yang saya percayai bahwa kita akan rapture, maka yang ketinggalan adalah orang Israel dan orang yang tidak percaya Yesus. Karena itulah terjadi baru yang namanya khilafah. Khilafah itulah yang akan memerangi Israel. Karena apa? Karena nggak ada lagi orang-orang yang akan membela berdiri bersama Israel. Kalau sekarang Bapak tanya apakah Islam akan bersatu melawan Israel, menurut saya tidak. Kenapa tidak? Karena memang ini hanya eskalasi yang diinginkan oleh si Iran. Iran ingin memulai bentrok, tetapi belum sampai pada perang global. Apakah bisa memicu perang global? Untuk saat ini belum, tetapi tanda-tandanya bisa jadi ke arah sana. Bisa jadi ke arah perang tersebut gitu ya. Tetapi ya harapannya sih tidak ya Bapak Ibu. Tetapi Israel juga bersiap, cadangan-cadangan IDF-nya sudah dipanggil, bahkan di Amerika orang-orang Yahudi Amerika sudah bersiap pula gitu ya untuk menjadi tentara lone soldier, tentara di luar tentara yang bukan warga negara Israel kan boleh tuh berjuang menjadi IDF. Nah itu mereka diberikan kesempatan bersiap-siap untuk menjadi lone soldier. Nah saya berharap ini tidak gara-gara saya ngomong kayak gini langsung orang-orang yang dari Indonesia ya langsung ingin berjihad gitu ya di Israel. Enggak ya Bapak Ibu, enggak perlu kayak gitu. Israel nggak perlu juga nolongin Hamas, nggak perlu juga bantuin jihad. Karena apa? Ya si Hamas ini udah punya semua sumber dayanya sendiri kok. Dan juga punya kemampuan yang mungkin kita nggak tahu ya saat ini bagaimana persiapan mereka untuk memang memerangi Israel. Tetapi yang saya yakin dan percaya bahwa kalau ditanya Islam bersatu itu tidak, menurut saya belum saatnya bersatu. Tetapi apakah eskalasinya meningkat? Iya, eskalasinya akan meningkat. Dan kenapa alat perang disimpan di rumah sakit, kata Pak Endro. Nah itu dia Pak pertanyaannya, kenapa Hamas tega menyimpan peralatan yang jelas-jelas rudal gitu ya. Nah Israel selalu targetnya itu mendeteksinya tuh presisi sekali. Jadi ngebayang nggak sih Pak kalau misalnya saking presisinya ya makanya kan Israel itu kan bisa seperti ini ya tadi ya targetnya. Ini. Ya kan? Ini yang tahun 2014. Dia hanya mau menargetkan ini loh. Itu saking presisinya. Nah, tetapi kalau memang ternyata terlalu dekat mereka menaruhnya ya tentu akan menjadikan korban di tempat pemukiman dan sebagainya. Nih, bisa bayangkan Bapak Ibu ini yang terbaru loh. Hari ini tanggal 15 Mei rilis yang dikeluarkan oleh IDF. Nah, Bapak Ibu kalau mau mencari informasi saya ingatkan sekali lagi carilah dari IDF ya. Ini Bapak Ibu bayangkan dekat sekali 60 meter. Nah, ngebayangkan mereka meledakkan di sini yang kena, tetapi beritanya di Indonesia nyampainya Israel ngerudal TK, Israel ngerudal masjid. Padahal mereka sendiri yang membangun dengan sengaja di dekat situ. Nah, kenapa Indonesia diseret-seret? Tadi kan pertanyaannya, ini ya, si Hamas minta supaya Indonesia nih, Hamas minta Jokowi bela Palestina dan sebagainya. Kenapa? Ya karena tadi saya katakan Pak, saat ini negara-negara Arab sebetulnya bersahabat dengan Israel, bahkan Sudan, negara yang tadinya menjadi tempat masuknya senjata-senjata dari Iran untuk masuk ke Hamas, itu udah baikan sama Israel gitu. Jadi apakah nanti mereka akan paling mereka si negara-negara Arab sih kalau menurut saya sih paling hanya akan kita Israel, kita Liga Arab rapat
rame-rame boykot, rame-rame berseru-seru doang, koar-koar doang. Tetapi apakah akan ada actionnya? Saya rasa sih tidak sampai ke sana, tidak akan sampai ke sana. Dan kenapa Indonesia diseret? Ya itu tadi Pak, karena udah nggak ada temennya, makanya mereka ngambilnya Indonesia, nyari peluang supaya Indonesia kecebur konflik Israel Palestina, padahal Indonesia sendiri nggak ada hubungannya sama Israel. Ngapain ikut campur gitu kan? Nah kemarin kita lihat Bapak Ibu, kita lihat sendiri deh. Negara-negara Islam sendiri tidak bisa beresin Afghanistan. Bayangin ya, Afghanistan loh yang jelas-jelas sudah negaranya Islam. Konflik Tunisia baru-baru ini coba berapa? Tuh isinya 50-an siswa tewas. 50-an siswa Syiah tewas dibom sama Taliban pas lagi Ramadan. Berapa banyak korban tewas selama Ramadan? Tolong di Google sendiri. Nah, itu kita bayangin, itu negara Arab nggak ribut, Indonesia nggak juga apa ya, nggak berat. Ada sih kecaman, saya baca dari Kemlu mengecam, tetapi juga maksudnya tidak diberitakan secara masif, kurang lebih seperti itu. Berbeda sekali dengan apa yang diberitakan oleh media terkait dengan konflik Israel dan Palestina. Nah itu satu, negara Afghanistan aja nggak bisa diberesin oleh dunia Arab, gitu ya. Gimana mau ngeberesin Israel Palestina? Yang jelas-jelas sudah banyak banget ininya di dalam situ tuh yang pro dan kontranya tuh banyak banget. Akan ada yang tidak mendukung. Kayak kemarin aja kan, Qatar diboikot oleh negara-negara Arab Teluk nih. Musuhan sama Qatar. Gara-gara apa? Gara-gara Qatar menyokong Hamas. Sekarang baru-baru ini baikan lagi. Apa sekarang mau musuhan lagi gitu? Gara-gara ada satu negara atau dua negara yang bantuin Hamas. Gitu. Saya rasa negara-negara Arab ini akan konsisten. Kalau sekali mereka mengatakan Hamas itu teroris, nggak mungkin tiba-tiba mereka akan mengubah pernyataannya mereka. Makanya yang saya heran sekarang ini adalah orang Indonesia moderat, kemana suaranya? Indonesia moderat dukung kejahatan-kejahatan Hamas, gitu ya. Orang Kristen juga sosokan pro Palestina, ngerti nggak sih Palestina yang mana gitu ya? Palestina tuh ada Fatah, ada Hamas gitu kan. Anda pro Palestina yang mana? Gitu. Saya sering kadang-kadang ya maaf ya saudara-saudara sesama umat Kristen, kita memang bersimpati, kita kasihan sama orang Palestina, tapi kita juga perlu tahu juga dong alasannya kita kasihan itu apa. Gitu. Jangan mau kita jadi ikut-ikut terus, karena semua mengutuk kita mengutuk, karena semua mengecam kita mengecam. Tunggu dulu Bapak Ibu, belajar dulu, buka dulu bukunya, dicari nih kenapa sih kejadiannya, apa sih yang penyebabnya dan sebagainya. Jadi kenapa bisa Indonesia diseret? Ya karena Indonesia satu-satunya peluang potensial negara terbesar Islam yang bisa diajak, yang lain nggak ada. Gitu ya, Bapak Bapak Endro, maaf. Kemudian peran PBB gimana? PBB, kalau menurut saya sekali lagi, negara-negara di mana-mana tidak wajib kan sebenarnya masuk PBB. Buktinya apa? Indonesia aja di zaman Soekarno pernah keluar kan dari PBB, benar nggak? Jadi apakah pengaruh keputusan PBB? Belum tentu. Ya sekarang aja buktinya apa? Buktinya PBB sudah mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka. 139 negara PBB sudah mengakui Palestina ini sebagai negara berdaulat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, gitu loh. Memang ya susah, ini urusan dalam negeri. PBB nggak bisa maksain Israel untuk memberikan semua daerah-daerahnya untuk berdamai dengan Palestina. Nggak bisa dipaksain. Jadi peran PBB gimana? Kalau menurut saya PBB harus bersikap bukan terhadap Israel, tetapi PBB harus bersikapnya terhadap Hamas, gitu ya. Sudah saatnya PBB yang bertindak ngurusin Hamas, jangan ngurusin Israel mulu. Israelnya baik-baik aja, Israel nggak perlu dibela, Israel sudah mampu
memproteksi kedaulatannya sendiri, mereka sudah mampu melindungi diri mereka sendiri. Yang perlu itu PBB bertindak kepada Hamas, gitu. Fatah jelas-jelas saingan politiknya nggak mampu. Fatah sebagai pemerintah gitu ya, kayak kita nih di Indonesia, pemerintah yang berkuasa sekarang, kelompok apa? PDIP, Golkar, musuhnya lawan politiknya siapa? Demokrat, PKS. Kalau PKS di sini rusuh, pemerintah punya hak kan mengurus bertindaklah terhadap PKS misalnya. Tapi di Palestina nggak demikian Bapak Ibu. Justru kebalikannya, si orang pemimpin Palestina ini bisa dicoba untuk dibunuh, bom mobil seperti itu. Bahkan coba Anda cek sendiri Bapak Ibu. Tahun berapa terakhir kali Abbas menginjakan kakinya di Gaza? Hampir 10 tahun lebih dia tidak pernah menginjakan kaki di sana. Karena dia udah mau dibunuh juga 2 kali oleh Hamas. Jadi segitu gitu ya. Jadi siapa yang bisa nolongin Hamas? Siapa yang bisa melawan Hamas? Ya perlu orang banyak yang mencegah Hamas ini bertambah besar dan memotong gitu ya, mengkat si emaknya ini loh, si Irannya ini. Nah, sekarang Biden malah ngasih dana yang tadinya udah di-stop sama sama Trump, malah sekarang Biden mau bantuin Iran lagi kan. Jadi nggak heran nanti kita akan melihat peralatan perang lebih canggih lagi dari Iran yang masuk ke Gaza. Ini berkat duit siapa? Duit pajaknya rakyat Amerika. Nah, orang Amerika ini juga butuh kita doakan. Mungkin Pak Paul sekali waktu harus ngadain doa khusus ya untuk orang-orang Kristen di Amerika. Karena mereka ini pengaruhnya sangat besar loh. Negara kalau kita cek data UNRWA, duit terbanyaknya itu bukan dari negara Arab loh yang mensupport Palestina, tapi dari negara-negara Kristen, dari negara Amerika. Coba bayangin, sementara orang Kristen di Nigeria, Boko Haram nyulik-nyulikin anak-anak dijadiin mualaf, pada diem aja nggak ngapa-ngapain. Nggak fair ya. Ini sih saya terus terang aja, saya benar-benar Amerika nih benar-benar perlu terobosan rohani yang luar biasa. Dan mungkin hamba Tuhan yang ada di sini bisa juga tuh berdoa ya buat ini ya. Dan peran Hamas mau ngapain? Hamas mau ngapain? Ini sebenarnya Israel melawan siapapun dia hanya alat yang dipakai oleh iblis. Kita ngebahas Israel Bapak Ibu, kita harus datang dengan kepala perspektif bahwa ada dalam Alkitab. Artinya apa? Apapun yang kita tahu lawan musuhnya Israel itu semua adalah karena ingin melawan Tuhan. Iblis tidak suka dengan apa yang Tuhan kasihi. Tuhan mengasihi Israel enggak? Sangat. Tapi apa yang iblis lakukan? Ia berusaha supaya dikoyak-koyakin, dihancurkan berbagai cara, Holocaust, Intifada, apalagi lah perang Arab Israel pertama, perang Arab Israel kedua, perang Yom Kippur, semua cara dicoba. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan aja Israel tetap eksis saat ini. Dan kalau kita nggak percaya bahwa Israel itu ada karena perlindungan Tuhan, mendingan Alkitabnya kita buang. Karena apa? Janji Tuhan nggak iya dan amin gitu ya. Janji Tuhan tuh ini zaman dulu, ini story kehebatan masa lalu. Tapi sekarang nggak ada buktinya gitu ya. Buktinya Israel keok sama Hamas, Israel keok sama Iran. Jadi kalau ditanya Hamas mau apa? Hamas hanya dipakai oleh iblis untuk melakukan misinya iblis, yaitu menentang Tuhan. Gitu. Jadi sekarang saya balikinnya selalu ke perspektifnya teologi gitu ya. Jelas-jelas Hamas sudah punya daerah Gaza kok. Apalagi sih yang mereka mau? Mereka mau Yerusalem. Ya sama aja. Siapapun yang mengganggu Israel itu seperti mengganggu biji matanya Tuhan. Ya itu urusannya Hamas dengan Tuhan deh. Gitu ya. Karena Tuhan sendiri berkata yang berperang bukan kamu. Aku nih yang berperang. Itu sudah dikatakan sejak Israel eksodus dari Mesir. Apakah janji Alkitab itu bohong? Saya yakin enggak. Nah makanya Bapak Ibu, Hamas mau apa? Kita harus berdoa buat Hamas. Saya percaya satu
orang dari kita berdoa untuk satu teroris, semua bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ini kita mau pencerahan, kita mau pencurahan Roh Kudus, gitu ya. Dan saya percaya di tengah begini banyak tragedi-tragedi, di tengah konflik yang begitu kuat, justru kita akan melihat kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Dan ini momen yang bisa dipakai oleh banyak kita orang-orang Kristen berdoa untuk mereka, gitu ya. Mereka hatinya bisa berbalik, mereka diperintahkan untuk membunuh, diindoktrinasi kebencian, justru mereka akan menemukan kasih karunia Tuhan. Buktinya ada nggak? Ada. Si Musab Hasan Yosef, gitu ya, satu aja. Banyak. Nggak, mungkin yang lainnya tidak ngomong, tidak bersuara seperti Musab. Jadi jangan pikir saya hanya ngomong doang, enggak, itu ada buktinya, Musab Hasan Yosef. Nah, kemudian Yujika. Oh ya, yang UEA, Hamas, UEA, apakah UEA? Negara-negara sekarang gini ya, Bapak Ibu, orang Arab ini, negara-negara Teluk, ini nih udah hidup nyaman, mereka nggak mau ikutan konflik. Ngapain gitu ya? Mendingan gue bisnis sama Israel. Makanya begitu Israel sama Uni Emirat Arab berdamai, banyak banget orang-orang Uni Emirat Arab malah pengen beli lahan di Nazaret. Mereka justru ingin nih, daripada gue beli dari Israel import mulu, gitu ya. Ya udahlah, mendingan saya tanam sendiri deh langsung di lahan di Nazaret, gitu ya. Punya lahan, dari lahannya mereka itulah mereka sayurannya dikirim ke Dubai, dikirim ke Abu Dhabi dan sebagainya. Mereka tuh nggak mikirin mau perang, ngapain. Mereka udah senang dengan hidup mereka. Mereka sudah nyaman. Mereka udah nggak bisa lagi dibohongin dengan jargon-jargon seperti yang disampaikan oleh si Ismail Haniyeh ini. Gitu ya. Ini Bapak Ibu lihat sendiri kan. Untuk mempertahankan tanah dan kesucian Baitul Maqdis yang buat mereka. Ya, kita juga selama ini Al-Aqsa berada di tangan Yordania aja, kita nggak bisa masuk ke sini kok. Nggak boleh sama mereka, sama orang-orang Palestina. Jadi ngapain mereka ngajak-ngajak kayak gini, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Gitu kalau menurut saya. Dan emang benar-benar terbukti kan sampai sejauh ini mereka paling hanya bantu kirim duit doang. Nih supaya orang Palestina diperhatikan, kasih duit lewat UNRWA dan sebagainya. Tetapi apakah mereka akan terlibat dalam konflik ini? Aduh, kayaknya enggak banget ya. Mereka lebih sibuk mikirin bagaimana mereka bisa semakin makmur. Gitu Bapak Ibu. Kemudian Yujika, Israel sebelum 1948. Nah, ini sebetulnya ada di sini di screen saya. Ini ya tadi ya, setelah penguasa Bapak Ibu tahu ya, setelah orang-orang yang berkuasa, nah Bapak Ibu harus tahu bahwa orang Yahudi itu melawan loh gitu ya penjajahnya. Buktinya ada peringatan Hanukkah ketika Makabe melawan Antiochus. Kemudian ada melawan Romawi. Makanya tahun 70 Masehi bait sucinya dihancurkan. Lalu ada Masada ini situs yang sangat bagus di Israel. Benteng pertahanannya orang Yahudi ya, persembunyiannya, bukan benteng, persembunyian orang Yahudi pada saat itu. Lalu ada Simon Bar Kokhba. Nah, gara-gara orang Yahudi memberontak melawan Romawi itulah pada tahun 135 Masehi, maka si Kaisar Romawi mengubah namanya menjadi nama wilayah Yudea menjadi Palestina. Nama kaisarnya siapa? Ini dia nih tokohnya. Pahlawannya Palestina kalau ditanya nggak ada kan? Nah, ini sebenarnya pahlawan mereka Bapak Ibu. Kaisar Hadrian. Karena dialah yang berjasa mengubah nama Yudea menjadi Palestina pada tahun 135 Masehi. Dan kemudian nama Yerusalem diubah menjadi Aelia Capitolina. Nah, dari bahasa Latin itulah Aelia Capitolina akhirnya menjadi Al-Quds. Gitu, dalam bahasa Arab. Jadi dari Kaisar Agustus sebetulnya nama Yudeanya tetap Yudea Romawi. Kemudian diubah menjadi Palestina, menjadi Syria Palestina. Zaman Ottoman, Yudea itu menjadi 4 wilayah di bawah provinsi Damaskus. Artinya Yerusalem itu nggak penting-penting amat sebenarnya.
Yudea tuh gak prioritas, karena prioritasnya tuh ke Damaskus yang pada masa itu jauh lebih maju sebetulnya dibandingkan di daerah Yudea. Ya, Bapak Ibu, karena kan Umayyah pusat kekuasaannya waktu itu di sini. Jadi Ottoman melanjutkan seperti itu. Dan Ottoman selama menjajah Israel, pusat kekuasaannya di mana? Ya, di Istanbul, tidak di Yerusalem. Nah, ini ada satu nama, rujukan nama Western Palestine, Palestina Barat, tapi isi mapnya itu, isi petanya itu adalah ilustrasi perjanjian baru. Jadi ilustrasi dari negara dari kerajaan Israel, kerajaan Yehuda, Yudea dan sebagainya. Artinya apa ya? Memang nama Palestina itu sebetulnya merujuk bukan ke orang Arab ya, bukan ke negara Arab atau wilayah Arab, tetapi wilayahnya orang Yahudi, wilayahnya orang Romawi. Wilayahnya orang Israel yang diubah oleh orang Romawi. Nah, yang menarik ya, lucunya nih fakta sejarahnya, ternyata di wilayah Yerusalem, di wilayah Israel, keseluruhan Israel ditemukan 3 patungnya Hadrian, ada 3, gitu. Jadi benar-benar bisa jadi pahlawannya orang Palestina nih dia. Nah, ini salah satu rujukan lagi Bapak Ibu, peta masa Ottoman, tapi tulisannya Palestine and Syria, Palestina dan Suriah, tapi namanya ini Yudea ya, gitu. Disebutnya daerahnya Yudea, tetapi bukunya untuk perjalanan ke Palestina dan Suriah. Artinya apa? Ya udah, Bapak Ibu tahu sendiri bahwa sebetulnya nama Palestina itu adalah nama yang diberikan oleh Romawi, bukan nama tanah itu, seluruh tanah itu dari dulu, enggak ada sejarahnya. Nah, ini Ottoman memberikan, ketika Ottoman kalah, Inggris yang berkuasa, maka Inggris, Balfour memberikan surat yang menjanjikan bahwa seluruh kawasan tersebut akan diberikan kepada orang Yahudi. Gitu ya. Suratnya tanggal berapa? Tanggal 2 November tahun 1917. Gitu. Nah, diberikannya kepada Rothschild. Rothschild ini siapa? Dia waktu itu adalah Presiden Kehormatan Federasi Zionis Inggris dan Irlandia. Nah, ini dia Bapak Ibu, mandat Inggris, harusnya ini semua daerahnya untuk apa? Untuk negara Yahudi, negara Israel. Tetapi yang diberikan adalah kepada akhirnya ya, setengah ini, tepi barat diberikannya kepada orang Yordania. Nah, orang Yordania, Raja Yordania sekarang, sebetulnya itu adalah keturunan aslinya dari Nabi Muhammad. Bukan yang di Arab Saudi. Jadi dia diberikan ini ya, tanah. Jadi sebetulnya orang Yahudi dengan legowo memberikan tanah, sudah memberkati gitu ya keturunan Nabi. Nah, jadi kalau misalnya tadi Pak Yujika tadi bilang Romawi sebut Palestina, iya betul, itu seperti itu tadi. Nah, bagaimana bisa jadi tahun 1988 ada Arab Palestina, tahun 1988 kita ke situ ya Pak. Ini tembok ratapan tahun 1920, sudah ada orang-orang Yahudi ya, ini di masa Inggris. Nah, ini ada kesamaan sejarah antara yang terjadi baru-baru ini Bapak Ibu dengan yang terjadi di tahun 1920. Jadi orang-orang Arab Palestina tahu, orang-orang Arab Palestina ini adalah orang-orang Arab keturunan yang mendiami tanah Israel dari Umar bin Khattab sampai saat Inggris itu ya, sampai sekarang kurang lebih seperti itu. Nah, Zionis asal Rusia, si Joseph ini, dia tewas karena mempertahankan diri dari serangan orang Arab tahun 1920. Nah, mereka itu demonstrasi di depan kawasan yang sama yang terjadi kemarin, Damaskus Gate, gerbang Damaskus. Kemarin itu orang-orang dari wilayah-wilayah, orang-orang Arab dari wilayah Yerusalem Timur berbondong-bondong ingin masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Ini nih jalan ke sini nih, ke bawah sana Bapak Ibu, langsung menuju ke Masjid Al-Aqsa. Nah, nanti saya kasih lihat ya gambar aslinya. Nah, mereka tahun 1920 sama melakukan hal yang sama. Jadi roh yang sama dulu
terulang lagi di tahun 2021. Nah, ini kemudian mandat Inggrisnya dibagi dua ya, jadi Transjordan, jadi Yordania, ini harusnya tetap Jewish Palestine, tapi karena ada pemberontakan, ada kerusuhan Bapak Ibu, makanya ada pembunuhan orang Yahudi di Hebron, 47 orang tewas karena kerusuhan Yerusalem, diserang oleh orang Arab, gitu ya. Nah, ini pasukan Inggris aja benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan mereka memberlakukan undang-undang syariah. Jadi orang-orang ini revolusi pada tahun 1929 dan akibatnya adalah terjadi kemudian juga pemberontakan revolusi Arab yang kedua. Aktornya siapa sih? Pak Haji Amin El Husseini ini. Bagi orang Indonesia nih dia pahlawan loh. Karena disebut-sebut dia yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali. Banyak orang Indonesia tidak tahu bahwa dia sebetulnya kabur dari Yerusalem karena pemberontakan revolusi Arab ini. Jadi dia itu dicari sama pemerintah Inggris, makanya dia kabur ke Irak, dan di Irak dia bikin pemberontakan anti Yahudi yang sama. Gitu ya, bayangin, gila banget. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu, dia memberontak, melakukan provokasi sehingga terjadi revolusi Arab ya, menentang orang Yahudi, dan juga ternyata salah satu kaki tangannya dia ada kaitannya gitu ya, membunuh Raja Yordania yang pada saat itu Yerusalem menjadi di bawah Yerusalem Timur berada di bawah Yordania. Raja Yordania dibunuh di depan Masjid Al-Aqsa. Nanti ini another story lah, nanti kita bahas. Akhirnya karena berbagai pemberontakan Arab itu, akibatnya tanah yang sebetulnya harusnya buat orang Yahudi itu menjadi tanah buat dibagi dua. Nah, kenapa berantakan begini? Yaitu sebetulnya dari hasil yang dibagi oleh berdasarkan populasi ya, populasi, karena 1948 sampai 1967 Gaza itu dikuasainya oleh siapa? Oleh Mesir, ya kan? Nah, makanya banyak orang keturunan Arab di sini gitu. Kemudian ini juga banyak orang Arab, kenapa ya? Karena waktu itu Yerusalem Timur, tepi barat dikuasainya oleh si Yordania, bukan Palestina. Nah, baru kemudian dibagi dua untuk menjadi wilayah Arab Palestina, yang merah Bapak Ibu, yang biru Yahudi Palestina. Jadi namanya Palestina itu melekat di keduanya. Nah, Israel menerima, tetapi kemudian si ini menolak, Arab Palestina menolak. Nah, ini dia petanya ya, jadi petanya. Jadi kalau Bapak Ibu mendapat peta seperti ini, Anda harus bertanya, sebelum tahun 1947 yang berkuasa di tanah ini siapa? Gitu ya. Mereka akan bingung jawabnya. Nama pemimpinnya siapa? Mereka nggak akan tahu jawabannya. Siapa nama pemimpin Palestina di historic Palestine ini? Gitu. Jadi ya ini peta yang tertukar menurut saya. Ini harusnya peta ini seluruh wilayah ini milik orang Israel yang dibagi dua gitu ya. Ini peta yang tertukar nih. Akhirnya diklaim oleh orang-orang pro Palestina bahwa Israel yang merampas tanah mereka karena namanya sama, padahal namanya diganti sama orang Romawi. Bapak Ibu ingat, kita waktu zaman Belanda itu dinamakan apa? Hindia Belanda. Ya kan? Kita akan memperingati kebangkitan nasional nih nanti. 20 Mei. Dulu kita namanya apa? Hindia Belanda. Apakah yang berarti yang nama Hindia Belanda itu orangnya orang bule-bule? Enggak ya, orang Jawa, Sunda, semua Manado, Ambon dan sebagainya. Gitu ya. Jadi klaim nama harus kita kontekskan juga ke Indonesia. Waktu Indonesia namanya Hindia Belanda, yang dijajah kan orangnya bukan orang merujuknya bukan ke orang Belandanya, tetapi ke orang Indonesia. Gitu. Nah, akhirnya Israel lahir kembali, namanya masih sama ya Bapak Ibu, Palestine. Ini koran New York Tribune Sunday. Masih namanya Palestine nih petanya. Lalu, nah ini pada saat Yerusalem Timur direbut ya,
Tadi saya sudah jelaskan sedikit, dan yang Bapak Ibu perlu ingat, nih Bapak Ibu, Yerusalem Timur waktu dikuasai oleh Yordania dari tahun 1948 sampai 1967, ibu kota Yordania bukan di Yerusalem Timur, ibu kotanya tetap berada di Amman. Jadi Yerusalem nggak, bagi komunitas Islam pada masa itu nggak ada hubungannya, nggak penting-penting amat gitu ya. Jadi baru sekarang aja nih gara-gara Israel berkuasa sejak tahun 1967, makanya mereka baru membentuk yang namanya Liga Arab. Mereka Islam baru sadar bahwa buset nih negara kecil ini kok bisa bikin kita kalah ya. Makanya kita harus bersatu dong. Makanya baru terjadi namanya pan-islamisme gitu. Nah biasanya nih anak-anak mahasiswa Universitas Islam nih tahu betul lah kapan dimulainya pan-islamisme. Bagaimana kekompakan Arab itu, baru dunia Arab itu terjadi karena kalah dari Israel gitu. Jadi mereka baru bersatunya setelah melihat sendiri bahwa mereka bisa kalah hanya gara-gara negara kecil tahun 1967 dalam perang 6 hari. Nah ini tadi kan si Bapak siapa Jujika bertanya tentang Arab Palestina tahun 1988. Betul Bapak, Yasser Arafat sudah mendeklarasikan tahun 1988 di depan Liga Arab yang waktu itu ada acara kongresnya di Aljazair. Mereka Arafat mendeklarasikan kemerdekaan. Dan ini adalah bukti dari pernyataan kemerdekaannya si Arafat. Anda bisa lihat sendiri, saya stop share dulu. Di sini ya, saya akan memperlihatkan, ini udah benar tadi. Di sini. Anda bisa, salah. Anda bisa lihat, saya mau kasih lihat di sininya nih. Ini dia. Oke, mana dia? Ini dia. Nah, ini dia. Situs resmi negara Palestina di PBB. Jadi ini Bapak Ibu, situs resminya. Dan ketika Palestina merdeka, Indonesia langsung mengakui kemerdekaannya. Ini ya, jadi ada resmi, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, palestine.un.org. Kelihatan ya Bapak Ibu? Nah, saya cari Indonesia. Ini situs resmi. Nah, Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina tanggal 15 November 1988. Tetapi memang pernyataan yang keluar di negara kita, kebijakannya adalah ini. Isu Palestina belum merdeka dan sebagainya. Jadi ya bahkan dibilang satu-satunya negara peserta Konferensi Asia Afrika yang belum merdeka itu hanya Palestina. Padahal jelas-jelas Palestinanya di sini memasukkan Indonesia sebagai negara yang sudah mengakui kemerdekaannya si Palestina. Gitu ya. Jadi memang ada perbedaan pandangan karena memang tahun 1988 itu di masa Soeharto. Gitu ya Pak Jujika. Nah, kalau untuk bendera iya Pak, betul itu bendera Palestine waktu itu berujuk bendera Yahudi, organisasi Yahudi, ada bintang Daudnya tapi tulisannya Palestine. Nah ini TRT media Turki memberitakan bahwa pada tanggal 15 November 2017 perayaan kemerdekaan Palestina ke-29. Dan ini jelas-jelas PBB akui Palestina sudah merdeka ya, berita dari VOA, Voice of America. PBB akui Palestina sebagai negara berdaulat tahun 2012. 139 negara, kemudian bendera Palestina berkibar di PBB tahun 2015. Nih Yasser Arafat sampai nangis nyium bendera. Tetapi kita 2020 kita bilang Palestina satu-satunya negara KAA yang belum merdeka.
Lalu ini bukti lain adalah ketika tahun 2018 pemerintah kita meminjamkan gedung untuk kedubes Palestina. Logikanya, bisakah sebuah ya entitas punya gedung gitu ya, punya kedubes perwakilan resmi negara tersebut jika dia belum merdeka gitu. Apakah mungkin? Harusnya kan nggak bisa ya. Nah, tapi inilah yang terjadi. Di satu pihak kita bilang belum merdeka, tetapi di lain pihak kita meminjamkan gedung kedubes Palestina untuk gedung Indonesia kita pinjamkan untuk jadi kedubes Palestina. Dan ini ada polisi di tepi barat ya. Jadi kalau misalnya ada polisi menyiksa, kita harus perhatikan pakaian seragamnya. Ini Bapak Ibu lihat baik-baik, polisi Palestina seperti ini ya, bajunya biru kebiruan. Beda pasti dengan polisi Israel biru muda. Nah ini istana presidennya, jarak Ramallah yang tadi saya katakan, Ramallah ke Yerusalem, naik bus umum 1 jam 15 menit, naik mobil 43 menit, istananya segede bagong gini, dan ngapain donasi ya, karena donasinya bisa aja dipakai gitu ya, kalau untuk wilayah Palestina tepi barat, dipakai untuk bangun. Ini dana dari UNRWA semua nih duitnya. $13 juta dibangun jadi istana Abbas. Ini berita tahun 2015. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu, Pak Hendro bertanya, Hamas serukan warga negara Arab Israel bentrok. Nah, pas banget ini dengan peta yang ada di depan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu lihat, kota-kota yang berwarna hitam adalah kota-kota Yahudi ya. Ini ya Pak, kelihatan ya, yang hitam Efrata, Tekoa, terus Silo. Ini kota-kota wilayah Palestina. Wilayah Yahudi. Nah, yang warna orange itu Janin tadi ya, kota-kota wilayah di tepi barat yang untuk orang Arab. Nah, Israel itu bisa hidup berdampingan ya. Orang Yahudi itu bisa hidup berdampingan dengan orang-orang Arab, nggak masalah buat mereka. Karena ada juga orang Yahudi dari negara-negara Arab ya, Maroko, orang Yahudi Mesir misalnya. Nah, jadi Pak Endro, kenapa Hamas serukan warga negara Arab Israel bentrok? Yaitu tadi Pak, mereka ingin terjadi intifada ketiga kalinya. Perlawanan terhadap Israel, sehingga kalau terjadi intifada meluas di seluruh daerah sini, Israel akan sangat kerepotan, semakin banyak kekacauan, akan ada banyak, semoga tidak ada bom bunuh diri ya, seperti waktu intifada sebelumnya. Nah, yang ingin dicapai adalah Israel menyerah. Kenapa? Karena Israel itu modelnya tuh gini, lebih berharga menyelamatkan nyawa daripada menyelamatkan tanah gitu ya. Jadi mereka lebih protektif terhadap nyawa-nyawa orang Yahudi, karena orang Yahudi itu jumlahnya sedikit banget, seluruh dunia hanya 14 juta, orang Yahudi di Israel hanya 7 jutaan, 8 jutaan, seluruhnya ada 9 juta, jadi mereka tuh lebih penting menyelamatkan satu nyawa daripada mereka, ya udahlah tanah, juga kamu bisa tinggal di daerah sini gitu kira-kira ya. Sebetulnya maksudnya kalau diperhadapkan ke kondisi pilihan antara orang apa tanah, mereka pasti akan pilih orang. Nah, itulah yang dikejar oleh orang-orang ini, gitu ya, orang-orang Palestina Hamas ini. Karena mereka ingin memaksa orang-orang Yahudi berdamai seperti yang sudah terjadi sebelumnya, tahun 93 kasih tanah, tahun 2005 kasih Gaza, tahun 1993 kasih tepi barat, tahun 2005 kasih Gaza. Nah, itulah yang mereka mau. Mungkin yang mereka paksa sekarang ini adalah menyerahkan Yerusalem, karena memang Erdogan Turki pengen banget, ngebet banget berkuasa menggeser kewenangan dari Dewan Wakaf Yordania yang berkuasa di Al-Aqsa itu untuk mereka yang punya gitu, mereka yang berkuasa di situ, si Turki ini. Nah, itu tadi Pak. Dan bagaimana dengan Pak Hendro tadi, jadi kalau Bapak mau bilang bagaimana kabar situasi terkini di kota-kota Arab ini, tidak aman Pak, kasihan kalau orang Yahudi bisa menjadi sasaran amok seperti kerusuhan Mei 98, kerusuhan rasial sedang melanda Israel saat ini.
Jadi saya nggak tahu karena pemerintah Israel saat ini tidak membolehkan pesawat masuk dan pesawat keluar ya dari bandara Tel Aviv karena tidak aman. Bayangin kalau misalnya pesawat lagi terbang terus tiba-tiba ada rudal atau rudal dari Gaza, nah itu tidak aman. Jadi memang sebaiknya stay at home ya, tinggal di rumah, proteksi betul-betul, tidak jangan sampai bisa, karena kemarin tuh saya lihat ada saya ikuti satu orang yang benar-benar sering banget posting ya tentang Israel gitu. Nah dia tuh sampai orang tuh dipukuli di tengah jalan, dan itu media-media di Israel jadi gini, orang-orang Arab, orang Palestina berusaha supaya kekerasan itu tersebar luas gitu ya. Dan itu memang makanya kalau lihat di video bentrok di Al-Aqsa yang fakta Israel bikin, Anda bisa lihat orang-orang di Masjid Al-Aqsa itu mereka akan sibuk merekam dengan HP mereka. Karena itulah yang akan dijual gitu ya, dipropagandakan keluar. Nah, itulah mereka berusaha untuk menunjukkan kekacauan itu. Gak heran Facebooknya Fatah aja mempublikasikan ya kekacauan itu. Karena itulah yang ingin dicapai, bahwa ada kerusuhan, ada ketidakamanan, dan mereka ingin mengajak supaya lebih banyak orang yang terlibat, dan akhirnya memang benar-benar chaos. Nah, kita berdoa untuk ini, supaya ada kuasa ya dari Tuhan untuk menciptakan damai di tengah situasi saat ini. Dan saya sungguh percaya bahwa orang-orang Arab ini, orang-orang Arab Israel, orang-orang Arab Palestina, orang-orang ini yang Kristen ini bisa menjadi orang mediator-mediator damai buat negara Israel. Karena tanpa mereka, karena adanya mereka tuh bisa yang menyambungkan gitu loh antara Arab Israel dengan Arab Kristen di Palestina. Justru mereka bisa menjadi pembawa damainya lebih dulu gitu ya kalau terjadi konflik rasial ini. Nah, jadi Bapak, kalau misalnya ditanya tentang rumah sakit ya, rumah sakit yang dibangun bukan hanya dari lembaga swadaya masyarakat ya, semacam Mercy itu tadi yang memberikan dana bantuan. Sebenarnya nggak masalah ya mereka mau bantu, kan toh pakai duit mereka sendiri ya Pak. Kita ya sudahlah gitu ya, nggak apa-apa, itu kan keputusan pribadi orang untuk mendonasikan uangnya, dan keputusan pribadi mereka juga untuk membangun rumah sakitnya di mana. Biarin aja, nggak masalah. Nah, apakah rumah sakit di Gaza itu letaknya dekat dengan targetnya Israel? Saya kurang tahu. Saya tidak tahu karena susah sekali menemukan gambaran langsung ya tentang rumah sakit tersebut. Saya terus terang belum pernah ke Gaza karena saya takutnya saya bisa masuk, saya nggak bisa keluar gitu ya. Nah, jadi saya nggak mau masuk ke Gaza. Karena teman saya waktu saya pas ke Israel ya, saya tinggal di rumahnya, kebetulan suaminya adalah perwakilan diplomat asing salah satu negara Eropa. Teman saya orang Indonesia, menikah dengan diplomat Eropa yang ditempatkan di Israel dan Palestina gitu. Dia sendiri aja kalau ke Gaza harus pakai mobil anti peluru semacam itu. Harus yang, jadi kayaknya saya merasa udahlah, nggak perlu, saya nggak perlu berusaha untuk masuk ke sana. Jadi saya tidak tahu lokasi rumah sakit Indonesianya itu tepatnya di mana, karena memang informasi tentang rumah sakit ini pun tidak pernah utuh gitu ya. Paling hanya dapat videonya pendek, gambar fotonya tidak cukup menyeluruh, sehingga kita tidak pernah tahu bentuk sebelum dan sesudah. Misalnya kalau misalnya ternyata ada di rudal misalnya, sebelum di rudal seperti ini, sesudah di rudal seperti ini. Nah, itu saya nggak pernah dapat gambaran utuhnya, dan tidak pernah ada keterangan bahwa ini video tahun berapa atau video kapan gitu ya. Jadi saya tidak tahu apakah rumah sakitnya itu berdekatan dengan yang dibangun itu berdekatan dengan lokasi yang ditargetkan oleh IDF. Nah, kemudian
satu hal yang saya baru tahu juga, ternyata pemerintah Indonesia, Kemlu akan mendanai pembangunan rumah sakit dengan biaya yang sangat besar di Hebron. Hebron itu kota yang setengah Israel, setengah Palestina gitu ya. Nah, itu adalah salah satu proyek bantuan untuk Palestina yang dilakukan Indonesia. Lalu apalagi rumah sakit Indonesia di Gaza udah ya. Terus SBY, kalau SBY tadi maaf pertanyaannya Bapak tuh lebih ke ini ya Pak, bantuan yang diberikan oleh SBY ya Pak? Mercy ya itu. Ya, bantuan kalau SBY membantu Palestina mungkin ya wajar ya, kayaknya setiap pemerintahan negara kita, saya waktu masih jadi wartawan aktif, saya sempat setahun liputan di Istana, di pas SBY ya, SBY JK, kayaknya setiap presiden kita pasti punya bantuan atau punya kontribusi kepada Palestina. Dan juga sebetulnya punya kontribusi atau pernah bertemu atau pernah berhubungan dengan Israel. Gitu ya, mulai dari Soekarno misalnya kita sangka anti Israel, sebenarnya enggak juga Bapak Ibu. Karena Soekarno itu dia nggak ngerti aja sejarahnya Israel, tapi dia kagum pada Theodor Herzl. Gitu ya. Justru itulah yang ilhami kebangsaan nasionalisme karena dia baca tulisannya Herzl. Nah, itu saya bacanya dari mana? Dari buku di bawah bendera revolusi. Itu fakta sejarah yang tidak banyak orang tahu. Dan itu tulisan Soekarno-nya itu dalam bahasa Belanda. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di video di Fakta Israel, ada ya 7 hubungan rahasia Israel Indonesia. Nah, itu ada semua. Nah, kalau soal SBY, Bapak, setahu saya SBY memang kalau dia membantu Palestina ya sudahlah biarin aja. Tapi SBY, di masa SBY justru kita Indonesia itu sebetulnya mendekati Israel juga. Karena apa? Pasukan perdamaian dari Indonesia yang ditempatkan di Lebanon, UNIFIL, hanya bisa gitu ya, syarat sebuah negara menjadi pasukan keamanan adalah persetujuan dari 2 negara yang bertikai itu. Jadi waktu itu kan Israel sama Lebanon. Nah, Indonesia mau jadi pasukan perdamaian di sana harus ACC Lebanon, harus ACC Israel, gitu. Jadi terpaksa seorang utusan dikirim ke Israel untuk menyetujui menerima pasukan Indonesia. Dan Israel dengan senang hati, oke, nggak masalah, no problem gitu ya, silakan aja. Nah, itulah yang tidak banyak juga diketahui oleh orang kita gitu. Itu dan udah kan Pak, nggak ada